Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kompers Podcast. Apa kabar nih Sobat Kompers? Semoga kawan-kawan selalu lebih baik dari hari kemarin ya. Meskipun kita semua masih berada di tengah pandemi yang memaksa kita untuk selalu beraktivitas dari rumah. Semoga aja kondisi ini tetap membuat kita produktif. Jangan sampai membuat semangat kita kendor. Jadi ini adalah podcast pertama kita di Kompers Podcast. Dan pada kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kita mau ngobrolin gimana sih keadaan Kopma sejak terjadinya wabah ini yang mulai terjadi pada akhir Maret kemarin. Nah tentunya buat ngobrolin itu kita bakal ditemani sama Ketum Kopma kita, Mas Naufal Fahri. Bagaimana kabarnya nih Mas Ketum? Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa nih? Mau kenalan juga nih sama hostnya ya? Ya dong. Oke. Sebelumnya kenalin, aku Bagas, anggota Kopma sebagai host Kompers Podcast. Oke, sebelum kita mulai ngobrolin Kopma, aku mau tanya-tanya dulu nih sama Mas Naufal, gimana kegiatan sehari-harinya? Sibuk ngapain aja Mas sekarang, Mas? Di masa pandemi ini ya Mas Bagas. Iya, serba di rumah lah Mas. Apa-apa di rumah. Ngerjain ini di rumah, ngerjain itu di rumah. Kayak berbeda 180 derajat banget lah. Yang kemarin sering di luar, yang sekarang sering di rumah. Kuliah online-nya lancar nggak nih Mas? Alhamdulillah, tapi tugasnya Mas luar biasa. Gimana Mas Bagas sendiri? Buat kegiatannya sih ya insya Allah lancar lah. Wow. Ya semoga aja wabah ini segera berlalu ya, dan kita bisa beraktivitas normal lagi, bisa main-main lagi, kumpul-kumpul lagi. Amin, amin. Semoga semuanya kembali normal lagi. Nah sekarang kita mulai aja nih obrolan kita tentang Kopma UPN sejak merebaknya virus corona ini. Kita karena Kopma ini kan kegiatan utamanya ngurusin bisnis ya Mas, sama kegiatan keanggotaan, baik itu melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan positif lainnya dalam rangka mensejahterakan anggota. Nah, kita mulai dari usahanya Kopma dulu aja Mas. Setelah pandemi ini mulai masuk di Indonesia dan khususnya di tempat Kopma kita di Jogja, gimana nih keadaan Kopma kita? Keadaan Kopma ya. Jadi aku ceritain dari awal sedikit ya Mas. Jadi kita kemarin tuh udah kira-kira berjalan hampir 1 bulan semenjak kita rapat kerja di tanggal 15 Februari kemarin. Dan juga kita mengadakan rapat besar perdana bersama pengurus di tanggal 15 Maret. Jadi isi rapat perdana kemarin tuh ya bagaimana progres kita merancang proker kita dan strategi-strategi apa yang udah bakal diterapin nanti untuk kita menjalankan program kerja kita di tahun ini. Tapi karena alam berkata lain ya Mas, di tanggal 20-an semenjak pandemi ini masuk Indonesia, ya semua sektor umum di Indonesia ini ditutup termasuk di kampus. Dan karena ada wacana kampus ditutup, maka kan mau nggak mau kita berpikir kalau semua ini pasti berdampak ke kegiatan kita. Yang pertama tuh, yang pasti usaha kita bakal tutup karena usaha kita terletaknya di dalam kampus dan pasarnya adalah mahasiswa. Yang kedua, kegiatan kita berhenti. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanain bersama anggota yang melakukan tatap muka langsung, itu mau nggak mau kan harus berhenti mengikuti anjuran pemerintah yang tidak boleh berkumpul khalayak ramai. Yang ketiga, operasional harian Kopma harus berhenti juga, seperti layanan anggota, layanan pendaftaran, layanan keluar anggota, layanan pembayaran simpanan, ataupun anggota yang ingin mengambil simpanannya. Itu semua secara konvensional atau secara biasa kita yang biasanya ngambil di kantor, mau nggak mau kan harus berpikir lain gitu bagaimana caranya agar sistem kita tetap bisa berjalan tetapi kita tidak bertatap muka secara langsung gitu. Dan kendala keempat yang kita temuin yaitu walaupun dengan berat hati kita harus merumahkan karyawan kita karena melihat kita juga yang tidak
memiliki pemasukan, dan kendala lainnya juga ya dengan berat hati kita harus melepaskan karyawan kita. Terus setelah menemukan masalah ini, aku bersama pengurus inti itu merapatkan gimana caranya agar Kopma ini bisa terus bertahan walaupun di masa pandemi ini. Nah, setelah diskusi, akhirnya kita menemukan jalan kalau misalnya di pandemi ini, pertama, karena koperasi ini adalah organisasi bisnis, maka yang kita benahi itu adalah sektor usaha. Usaha apa yang bakal bisa kita lakukan untuk koperasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, karena kita melihat kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan akan masker, maka kita berjualan masker secara online, dan kita jual dengan harga miring melihat banyaknya oknum-oknum yang kemarin tidak bertanggung jawab menimbun masker dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Jadi kami berinisiatif menjual masker tapi dengan harga yang miring, masker kain, dan terhitung sampai saat ini alhamdulillah dari masker itu telah terjual 22 lusin. Selanjutnya kita menjadi marketplace untuk anggota, bagi anggota yang ingin menjualkan barang bekasnya. Jadi Kopma ini membantu anggota yang ingin menjual barang bekasnya, dan kita membantu memasarkan gitu. Jadi kalau misalnya ada pembeli yang tertarik dengan barang tersebut, maka kita yang menjadi media antara si penjual dan si pembeli tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membenahi sektor usaha, yang selanjutnya kita benahi adalah layanan untuk keanggotaan. Nah, jadi layanan untuk keanggotaan ini kita sekarang serba melalui sosial media. Kalau misalnya ada anggota yang ingin melakukan pendaftaran atau ingin keluar dari keanggotaan dan mengurus administrasi lainnya, anggota bisa langsung menghubungi gitu pihak PSDA. Ataupun kalau ingin melakukan pendaftaran atau keluar tuh, kita sudah menyediakan link Google Form untuk anggota, dan kita proses setelahnya untuk surat pengeluaran anggota dan simpanannya. Nah, selanjutnya di bidang yang kita benahi adalah keuangan. Dari keuangan sendiri, semenjak pandemi ini kita menyediakan platform digital transfer untuk anggota bisa menarik atau membayar simpanannya. Jadi sebelumnya kalau kita membayar harus datang ke kantor terlebih dahulu, orang itu bisa melalui transfer bank ataupun melalui media keuangan cashless seperti OVO, GoPay. Terus untuk pembenahan dalam pengurus sendiri, dari bidang personalia kemarin sudah ada mengadakan upgrading sekali dengan mengundang alumni Kopma yang menceritakan bagaimana sih sebenarnya koperasi itu lebih jelas, dan kita kemarin sempat sharing-sharing juga antar bagaimana pengelolaan Kopma pada saat zaman dahulu dan pengelolaan Kopma pada saat zaman sekarang. Online ya berarti upgradingnya ya, upgrading online. Jadi kita kemarin via Zoom diisi oleh sama siapa nih kemarin? Oh, sama Mbak Tini, mantap. Jadi kita upgrading sama Mbak Tini, sharing-sharing tentang koperasi, tentang koperasi Kopma kita zaman Mbak Tini, terus Kopma pas pandemi ini kita harus bagaimana, kayak gitu Mas. Dan juga kita kemarin sempat open donasi untuk membantu teman-teman kita yang terkena dampak pandemi ini, dan alhamdulillah hasil donasi tersebut telah kita sumbangkan ke gugus bencana UPN kemarin. Oh, mantap, bagus. Seperti itu Mas, tanggapan Kopma mengenai pandemi ini. Jadi benar-benar nggak nyangka ya, pandemi ini bakal berdampak besar khususnya ke Kopma kita ya. Soalnya kayaknya ini juga kan sepertinya rata-rata orang di dunia juga kayaknya masih kayak masih baru dengan pandemi ini Mas. Soalnya kan ini skalanya dunia gitu.
Kalau untuk apa kegiatan-kegiatan anggota lainnya ada ini nggak Mas, misal dibuat secara online gitu, misalkan kemarin ada rencana Dikmen ya Mas, Dikmen bulan Mei ini, apakah ada rencana buat dibuat Dikmen secara online nggak Mas ini Mas? Dari Oh Kopma? iya, karena kemarin sempat ada pembicaraan mengenai Dikmen di bulan Mei ini, tapi melihat kondisi sekarang kan kita rencananya tahun ini mengadakan 2 kali di bulan November. Rencananya kita Ya. mengadakan 1 kali saja Mas di bulan November. Jadi bulan Mei ini belum kita laksanain. Terus untuk kegiatan-kegiatan anggota seharusnya di setiap forum PSDA udah melaksanakan kegiatan. Kan tetapi karena kondisi sekarang, maka rangkaian kerja forum itu harus diubah dulu Mas. Karena ya secara langsung maupun tidak kan setiap kegiatan yang bertatap muka secara langsung kan sudah dilarang sekarang. Jadi kita pikir dulu kegiatan apa yang bisa kita kasih ke anggota dan itu berbentuk secara online. Oke, kalau buat yang rencana terdekatnya udah ada belum ini Mas dari Kopma buat ngadain apa kegiatan buat anggota ini secara online? Ngadain kegiatan stay tune aja Mas di grup keluarga Kopma UPN. Oke, mantap. Kita pantau terus aja ya. Sampai ketinggalan. Grup keluarga Kopma ya. Kemudian ini kan tadi apa pembayaran simpanan ya mau nggak mau harus total secara online nih. Gimana nih Mas respon dari anggota, apakah jadi lebih banyak yang bayar simpanan ataukah masih sama aja? Karena sekarang udah bisa nih via transfer, via GoPay, OVO dan lain-lain, jadi nggak perlu ke kantor. Emang ya sekarang nggak boleh ke kantor gitu. Gimana nih tanggapan dari anggota, responnya apakah udah banyak yang bayar atau gimana? Oh iya, cerita sedikit lagi ya Mas. Kemarin kan kita sempat mengirimkan surat peringatan juga ke anggota-anggota yang bayar simpanannya masih kurang aktif. Masih agak-agak bandel ya. Terus karena pandemi ini juga kita selipin di chatnya itu kalau misalnya biarnya tuh bisa melalui transfer, ataupun kalau anggota mau mengurusi administrasi keluar, kan biasanya ada anggota-anggota yang udah lulus tapi mereka belum mengurusi administrasi keluarnya. Nah itu kita kasih tahu juga kalau itu bisa via transfer ataupun via GoPay, via OVO. Dan alhamdulillah tanggapan dari anggota baik gitu. Kalau mereka pun kayak lebih gampang gitu kalau misalnya nggak perlu datang ke kantor, tinggal transfer ataupun tinggal lewat GoPay, bayar langsung ke pengurus dan dicatat, kan lebih gampang gitu. Apalagi di pandemi ini kan kaum rebahan makin meningkat Mas. Sambil baris tuh bisa bayar simpanan. Lebih efektif lah daripada harus misalnya datang kantor. Oh iya Mas, kayaknya juga membuat kita atau secara dalam kutip memaksa lah agar kita untuk berubah. Kalau misalnya nggak ada seperti ini kan bisa jadi kita masih menggunakan sistem yang lama, tapi karena keadaan yang memaksa dan kita harus beradaptasi, jadinya ya inilah sistem-sistem baru yang terbentuk yang mungkin bakal kita pakai seterusnya, yang bakal memudahkan kita sebagai pengurus untuk mengelola dan memudahkan anggota juga untuk mengurus administrasi ke pengurus kayak gitu, ataupun hal-hal lainnya. Ya, jadi di sisi lain juga ternyata ada sisi positifnya nih dari COVID-19 ini. Jadi kita memang harus dipaksa buat apa ya istilahnya beralih ke new normal gitu ya. Kondisi baru yang ya dampaknya mungkin lebih baik. Terus apa lagi nih Mas? Ya kurang lebih seperti itu sih Mas untuk dampak COVID-19 ini ke Kopma, dan apa pelajaran yang kita petik selain kita harus memutar otak dan juga kita harus memulai kebiasaan baru dan lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Mas Bagas boleh minta saran nggak bagaimana untuk Kopma kita di pandemi maupun pasca pandemi nanti? Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau saran dari aku sih simpel aja sih mungkin ya. Jadi tadi kan belum terlalu banyak kegiatan buat anggota dari kemarin sejak
kampus kita mulai tutup, kita nggak boleh ada kegiatan di kampus, otomatis kan kegiatan buat anggota nggak ada sama sekali. Bisa direncanain nih dari pengurus bikin kegiatan, bisa pakai Zoom atau bisa pakai Google Meet ataupun yang lain sebagainya. Jadi selama kita di rumah tetap masih ada interaksi nih sama anggota. Kemudian bisa juga kita bikin forum edukasi yang lain supaya pengetahuan anggota juga bisa lebih meningkat ya, walaupun kegiatannya dari rumah gitu. Jadi tetap ada kegiatan positifnya lah buat anggota. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih Mas Noval. Katakanlah buruk-buruknya ini corona itu sudah berakhir sampai akhir tahun nih. Apa nih strategi yang dibuat sama pengurus buat masa depannya? Kalau sejelek-jeleknya keadaan ya, kalau misalnya pandemi ini sampai akhir tahun ya, kita merombak total kegiatan kita yang udah kita rencanain. Terutama kegiatan-kegiatan kita yang melalui tatap muka secara langsung. Nah itu kan melalui himbauan pemerintah kan kita nggak boleh gitu untuk melakukan pertemuan secara ramai ataupun pertemuan tatap muka yang secara ramai. Jadi semua kegiatan kita mungkin dari orientasi mahasiswa baru, terus mereka jadi calon anggota sampai menjadi anggota dengan mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sepertinya semua itu bakal dilaksanain secara online, dan juga pelayanan yang kita berikan ke mereka pun akan sepenuhnya dilakukan secara online. Dan juga untuk sektor usaha mungkin kita akan lebih memutar otak lagi agar Kopma ini bisnisnya bisa tetap berjalan dan kita tetap survive di pandemi. Oh gitu jadi ya Mas. Ya cukup bagus sih. Tapi mudah-mudahan aja sih corona ini nggak sampai akhir tahun lah. Cukup sampai semester ini aja. Mudah-mudahan tahun ajaran baru udah bisa mulai normal lagi, dan sisa kepengurusannya Mas Noval yang tinggal 1 semester lagi bisa berjalan dengan lancar dan Kopma bisa berjalan lagi. Gitu aja Mas, mungkin bincang-bincang singkatnya, ngobrol-ngobrol santainya. Terima kasih atas kesediaannya Mas Noval buat ngisi bareng saya di podcast Kompers. Semoga ke depan bakal banyak lagi podcast-podcast yang bakal kita buat dengan narasumber ataupun host yang lainnya. Oke Mas Noval, makasih banyak waktunya Mas. Oke, terima kasih juga Mas Bagas. Oke, gitu aja teman-teman, podcast kita yang pertama, ngobrol-ngobrol santai bareng Mas Ketum. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat dengerin podcast ini. Makasih banyak. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bravo Kopma. Bravo.